Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal asli UTBK SBMPTN tentang materi geometri. Ini merupakan video ke-11 tentang tema siap UTBK SBMPTN tahun 2022. Untuk link video part ke-1 dan sampai part ke-10 nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Sekarang tanpa panjang lebar, mari kita simak video pembahasan soalnya. Di sini saya sudah tuliskan dua soal UTBK SBMPTN tentang materi geometri. Ini adalah soal asli UTBK SBMPTN ya, yang saya ambil dari tahun sebelumnya. Nah, untuk teman-teman, nanti teman-teman bisa skip video ini. Kemudian teman-teman bisa kerjakan soal ini secara mandiri terlebih dahulu. Untuk soalnya sudah saya cantumkan di sini. Silahkan teman-teman cek dan kerjakan secara mandiri. Baik, sekarang kita akan mulai membahas soal nomor 1. Soal nomor 1. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan akar 15 cm dan panjang AD sama dengan akar 5 cm. Jika E merupakan titik potong diagonal persegi panjang tersebut, maka besar sudut BEC adalah pilihannya A 30 derajat, B 45 derajat, C 60 derajat, D 75 derajat, dan E 90 derajat. Baik, sekarang kita jawab soalnya. Oke, jadi di sini yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita harus membuat gambar persegi panjangnya. Nah, sekarang kita gambar persegi panjangnya. Oke. Nah, ini kita misalkan persegi panjang A, B, C, dan D. Di mana diketahui dari soalnya panjang AB, panjang sisi AB itu adalah akar 15 cm. Berarti di sini panjangnya akar 15 cm. Oke. Kemudian panjang sisi AD itu sama dengan akar 5 cm. Berarti di sini panjangnya akar 5 cm. Nah, ingat di dalam sifat persegi panjang, sisi yang berhadapan itu panjangnya sama. Jadi panjang AB ini berhadapan dengan panjang CD. Kalau panjang AB-nya akar 15, maka di sini juga panjangnya akar 15 cm. Karena panjang AB itu berhadapan dengan panjang sisi CD. Oke. Kemudian panjang sisi AD itu besarnya sama dengan panjang sisi BC. Panjang sisi AD akar 5, maka panjang sisi BC-nya juga akar 5 cm. Oke. Kemudian yang diketahui di sini dari soal adalah jika E merupakan titik potong diagonal. Nah, titik yang namanya diagonal itu ada dua di dalam persegi panjang ya.
yang namanya diagonal itu ini, AC. Diagonal AC dan diagonal BD. Di mana panjang diagonal AC itu sama dengan panjang diagonal BD. Oke, sekarang kita buat misalnya. Ini kita buat biar rapi, kita pakai penggaris. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi di sini yang diagonal BD. Oke, coba sekarang perhatikan. Jadi yang namanya titik E itu berada di sini. Nah, inilah perpotongan antara kedua diagonal ya, di mana diagonal AC dengan diagonal BD berpotongan di titik E. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah besar sudut BEC? BEC, berarti yang ini. Nah, berapakah besar sudutnya? Oke, untuk mencari besar sudutnya, maka kita harus tahu dulu berapakah panjang dari sisi BE dan panjang dari sisi EC. Oke. Nah, untuk mencari panjang EC, itu kita bisa mencari dari panjang AC. Nah, kita gunakan yang namanya teorema Pitagoras. Berarti AC kuadrat, ini panjang AC, panjang sisi AC atau diagonal AC itu sama dengan panjang sisi AB dikuadratkan, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, sekarang kita cari. Maka di sini kita dapat AC kuadrat itu sama dengan panjang AB akar 15. Akar 15 kuadrat ditambah panjang BC itu akar 5 dikuadratkan. Oke, sekarang kita kuadratkan. Berarti AC kuadrat sama dengan, ini ingat, yang namanya akar itu habis dengan kuadrat ya. Jadi akarnya hilang dengan kuadratnya. Sisanya di sini adalah 15. Begitupun yang ini. Kuadrat itu bisa hilang dengan akar. Berarti di sini sisanya adalah 5. Oke. AC kuadrat sama dengan 20. Ingat, ini masih dalam bentuk kuadrat. Kita harus cari AC-nya dulu. AC itu sama dengan akar dari 20. Nah, kalau kita sederhanakan, akar 20 itu sama dengan AC sama dengan akar 4 dikali akar 5. Oke, dimana 4 kali 5 itu adalah 20. Akar kali akar ya. Nah, yang bisa ditarik nilai akarnya itu adalah akar 4, di mana nilai dari akar 4 itu adalah 2 dikali akar 5, hasilnya 2 akar 5. Ingat, ini panjang AC ya. Nah, untuk mencari panjang EC, di mana panjang EC, panjang sisi EC itu sama dengan setengah dari panjang AC. Karena di sini dia berpotongan tepat di tengah-tengah ya. Sehingga di sini setengah AC. Di mana panjang AC-nya kita sudah dapat tadi. Nilainya itu adalah setengah dikali panjang AC 2 akar 5. Ini kan bisa dicoret. Nah, sisanya 1 kali akar 5 akar 5. Berarti panjang EC itu akar 5. Oke. Nah, sama dengan ini. Di sini untuk mencari panjang BE
panjang sisi BE, di mana panjang BD, ingat panjang BD ini diagonal ya. Diagonal BD itu panjangnya sama dengan diagonal dari AC. Berarti di sini kita dapat bahwasanya panjang AC itu sama dengan panjang BD ya. Nah, sehingga kita dapat di sini untuk mencari BE itu sama dengan setengahnya dari AC. Ya, karena panjang AC-nya sama dengan panjang BD. Maka kita tinggal tulis di sini setengah dikali 2 akar 5. Nah, ini sama dengan akar 5. Oke, berarti di sini kita dapat akar 5. Nah, coba perhatikan di sini. Perhatikan segitiga BEC. Segitiga BEC ini merupakan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Coba lihat panjang sisi dari semua sisi segitiganya. Di sini BC-nya akar 5, panjang BE-nya akar 5, panjang EC-nya juga akar 5. Sehingga di sini segitiga BEC itu merupakan segitiga sama sisi. Maka kalau dia merupakan segitiga sama sisi, maka semua sudut, ketiga sudutnya itu adalah 60 derajat. Sehingga di sini kita dapat sudut BEC itu sama dengan 60 derajat. Jadi di sini semua sudutnya itu 60 derajat. Oke, karena dia merupakan segitiga sama sisi. Jadi pilihan yang benar dari soal nomor 1 ini adalah pilihan yang C. Nah, bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2, diketahui kubus ABCD EFGH dengan P dan Q berturut-turut adalah titik tengah HG dan BC. Jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm, maka jarak P ke Q adalah titik-titik A 2 akar 3, B 2 akar 6, C 6 akar 2, D 6 akar 3, dan E 6 akar 6. Sekarang kita jawab soal ini. Oke, sekarang kita jawab. Yang di sini yang diketahui itu adalah suatu kubus ya, dimana kubus ini panjang rusuknya itu adalah 4 cm. Sekarang kita gambar dulu kubusnya. Karena yang namanya materi geometri itu kita harus butuh bantuan gambar untuk lebih mudah kita di dalam menyelesaikan soal. Oke. Ini oke ya. Nah, ini kita misalkan nama kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang rusuk dari kubus ini adalah 4 ya.
Berarti semuanya panjangnya 4 cm. Oke. Nah, kemudian yang diketahui dari soal ini adalah titik P itu merupakan titik tengahnya sisi HG. Berarti titik P itu berada di sini. Nah, titik P di sinilah letak titik P-nya ya. Nah, titik P adalah titik tengah HG. Kemudian titik Q itu merupakan titik tengahnya panjang sisi BC. Berarti titik Q itu berada di sini, tengah-tengahnya sisi BC. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah jarak titik P ke titik Q? Berarti yang di sini berapakah jaraknya? Nah, berapakah jarak titik P ke titik Q ya? Nah, untuk mencari jarak titik P ke titik Q ini, kita harus perlu namanya bantuan ya. Nanti kita perlu bantuan garis ya. Nah, jadi nanti kita misalkan di sini titik P ini di sini adalah bayangannya. Bayangan dari titik P itu kita misalkan adalah P aksen ya. Nah, kemudian titik P ke titik P aksen ini kalian hubungkan. Nah, jadi nanti kita dapat yang namanya garis P aksen, di mana garis P aksen ini panjangnya sama dengan panjang sisi CG. Kalau di sini panjangnya 4 cm, maka di sini juga panjang PP aksennya pasti juga 4 cm. Paham maksudnya? Karena dia sejajar. Nah, kemudian kita hubungkan titik P aksen ini ke titik Q. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini dia siku-siku. Dia siku-siku di P aksen. Jadi dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Segitiga P aksen Q. Nah, kemudian kita cari dulu di mana PP aksen ini panjangnya adalah 4 cm. Nah, kemudian yang belum diketahui di sini adalah panjang sisi P aksen Q. Di mana untuk mencari panjang sisi P aksen ini kita dapat dari sini ya, dari segitiga CQP aksen. Oke. Perhatikan segitiga CP aksen Q ya. Di mana di sini dia siku-siku di C. Oke. Dia siku-siku di C. Nah, di mana titik Q ini kan titik tengahnya dari panjang sisi BC. Di mana panjang sisi BC-nya itu kan 4. Maka kalau kita bagi 2, maka di sini dia sama-sama 2 cm. Nah, sama juga di sini PP aksen ini adalah titik tengahnya dari sisi CD. Kalau di sini panjang CD-nya 4, maka di sini juga sama-sama 2 cm. Nah, jadi nanti kita gunakan yang namanya teorema Pitagoras untuk mencari panjang sisi P aksen Q. P aksen Q itu sama dengan akar dari CQ kuadrat ditambah CP aksen kuadrat. Oke. Nah, di mana panjang CQ-nya itu adalah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, maka kita dapat di sini akar 8
Akar dari 8 itu nanti kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 2. Yang belum tahu dari mana dapat 2 akar 2, ingat, yang namanya akar 8 itu bisa kita ubah menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 2, di mana akar 4 ini adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Oke, ini baru kita dapat yang namanya panjang sisi P aksen Q. P aksen Q itu panjangnya adalah 2 akar 2. Sekarang kita gambar segitiga P aksen Q ya. Kita gambar di sini. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, di mana dia siku-siku di P aksen. P aksen, kemudian di sini P, di sini Q. Di mana panjang P aksen Q-nya itu adalah 2 akar 2. Panjang sisi P aksen itu adalah 4. Nah, di mana panjang PQ ini yang akan kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Panjang PQ ini, sisi PQ-nya merupakan sisi miring. Sekarang kita cari. PQ sama dengan akar dari PP aksen kuadrat ditambah P aksen Q kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan. Sama dengan akar PP aksen itu panjangnya 4, maka di sini 4 kuadrat ditambah P aksen Q panjangnya 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat. Sekarang kita kuadratkan. 4 kuadrat itu nilainya adalah 16. Sedangkan 2 akar 2 dikuadratkan nilainya itu adalah 8. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi panjang PQ ini sama dengan akar 24. Nah, sekarang kita sederhanakan, di mana 24 itu kan sama dengan 4 dikalikan dengan 6 ya. 4 kali 6, 24. Oke. Sekarang kita tarik, yang bisa ditarik nilai akarnya itu adalah akar 4. Berarti nilai akar 4-nya adalah 2. Di sini dikalikan dengan akar 6. Nah, jadi jarak titik P ke titik Q adalah 2 akar 6 cm. 2 akar 6 cm. Jadi pilihan yang benar di sini adalah pilihan yang B. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi itu pembahasan soal UTBK SBMPTN tentang materi geometri. Jadi tips dari saya itu teman-teman harus buka lagi materi matematika yang pernah diajarkan di bangku SMP dan di bangku SMA. Karena itu sangat berguna untuk teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal UTBK SBMPTN yang berkaitan tentang materi geometri dan termasuk di dalam materi TPS kuantitatif. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait video hari ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun teman-teman mau request materi, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.